Hai, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Salam damai dalam Kristus, Namo Buddhaya. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Ya, jangan lupa hari ini kita lihat cuaca cukup cerah ya, cukup menyenangkan. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan yang telah mengaruniakan hari yang cerah, yang indah, sehingga kita bisa belajar, juga sudah mengaruniakan, sudah mengirimkan berkatnya kepada kita, sehingga kita tetap sehat, tetap bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari buku tema 5 yang membahas tentang pengalamanku. Ya, tapi kita akan lihat dari subtema 1, pembelajaran 1 yang membahas tentang pengalamanku di rumah. Nah, ini ada beberapa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuannya yang pertama, dengan memperhatikan pembacaan teks percakapan, siswa dapat mendengarkan teks percakapan yang berhubungan dengan budaya minta maaf sebagai cermin hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia dengan baik. 2. Siswa dapat mempraktikkan ungkapan santun menggunakan kata maaf untuk hidup rukun dalam kemajemukan dengan benar. 3. Dengan mengamati gambar jam dinding, siswa dapat mengenal satuan baku untuk mengukur panjang dengan tepat. 4. Dengan mengamati berbagai gambar benda, siswa dapat memilih alat ukur yang sesuai untuk mengukur panjang benda yang diukur dengan tepat. 5. Dengan tanya jawab, siswa dapat menentukan tekanan kuat dan lemah pada pola irama sederhana berbirama 2 dengan benar. 6. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menentukan panjang dan pendek bunyi pada pola irama sederhana berbirama 2 dengan tepat. 7. Dengan mengamati teks lagu Pelangi-Pelangi, siswa dapat memainkan pola irama sederhana untuk menyanyikannya dengan baik. Nah, apa yang kalian lakukan pada liburan semester yang lalu? Nah, pasti bermacam-macam ya. Ada yang melakukan kegiatan ini, ada yang melakukan kegiatan itu, dan teacher rasa pasti semua menyenangkan ya, karena kita liburan ya, kita bebas melakukan aktivitas kita tanpa ada yang mengganggu. Nah, ini ada pengalaman teman kita, Benny, pada saat liburan semester yang lalu. Liburan semester yang lalu, Benny membantu ibu, ayah, dan kakak di rumah. Benny membantu ibu memasang ya atau memajang jam dinding. Benny juga membantu ayah memperbaiki sepeda motor. Dan Benny juga membantu kakak membersihkan kamar. Nah, bagaimana dengan kalian semua? Nah, apa yang kalian lakukan pada liburan yang lalu? Nah, baiklah. Sekarang kita coba amati gambar ini, ya. Coba kalian amati gambar ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Benny? Pernahkah kalian melakukan kegiatan seperti yang dilakukan Benny pada gambar ini? Nah, jam dinding di rumah Benny mati. Ibu minta tolong Benny untuk mengganti baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau. Benny kemudian meminta maaf kepada ibunya. Nah, sekarang kita coba amati percakapan antara Benny dengan ibunya. Coba kalian amati dan kalian dengarkan dengan cermat ya. Benny, coba lihat jam dinding di rumah, nak. Ya, Bu. Benny melihat jam dinding. Wah, jarumnya berhenti bergerak, Bu. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Benny harus mengganti baterai dengan yang baru, Bu. Maukah Benny mengganti baterainya? Mau, Bu. Benny naik ke atas tangga. Hati-hati ya, nak. Ya, Bu.
Saat menjangkau jam dinding, Benny kurang hati-hati. Wah, jamnya retak. Maafkan Benny, Bu. Benny kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dinding terjatuh. Iya, Nak. Kedepannya, Benny harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa. Nah, setelah kalian mendengarkan percakapan tadi, kalian boleh mengajukan beberapa pertanyaan yang ada hubungannya dengan percakapan tadi. Nah, sekarang coba kalian jawab ada beberapa pertanyaan dari percakapan yang kalian dengar tadi. 1. Apa yang terjadi dengan jam dinding? 2. Siapa yang mengambil jam dinding? 3. Mengapa jam dinding jatuh? 4. Bagaimana cara mengambil jam dinding? 5. Benny telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Benny pada ibunya? Nah, coba perhatikan gambar berikut. Nah, gambar berikut menunjukkan sikap santun. Sikap Benny santun kepada ibunya. Nah, nanti kalian coba latih seperti Benny ini ya di rumah kepada ibu kalian. Benny juga menggunakan bahasa yang santun dalam meminta maaf. Nah, sekarang coba perhatikan percakapan mereka ya. Maafkan Benny ya, Bu. Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Ya, Nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati. Kamu tidak perlu tergesa-gesa. Pernahkah kalian mengukur benda-benda? Nah, hari ini kita akan mencoba untuk mengukur benda, tapi dengan menggunakan alat ukur penggaris. Ya, coba kalian cari benda-benda yang dapat diukur dengan menggunakan penggaris. Jangan lupa ya, mengukurnya mulai dari angka 0. Nah, setelah kita mencoba mengukur, coba kita perhatikan percakapan ini ya. Kita perhatikan dan kita coba dengarkan percakapannya. Bu, apakah nama satuan pada penggaris? Benny lupa nama satuannya. Satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disingkat cm. Bagaimana cara menggunakannya, Bu? Cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Ukur benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkat benda. Terima kasih, Bu. Nah, itulah percakapan antara teman kita Benny dengan ibunya. Nah, nanti kalian coba ya, ukur benda-benda yang bisa kalian ukur dengan menggunakan penggaris. Berapa panjangnya? Nah, kalian sudah tahu kan cara mengukur benda-benda dengan menggunakan penggaris. Nah, sekarang coba carilah 5 benda-benda, kemudian kalian ukur dengan penggaris berapa panjang benda itu. Ya, kalian tuliskan nama bendanya apa, lalu kalian ukur dengan penggaris, tulislah di situ berapa panjang atau berapa ukuran dari benda itu dengan menggunakan penggaris. Nah, setelah kita lakukan pengukuran benda-benda tadi, coba kita perhatikan ada beberapa gambar ini ya. Kamu tentu sudah dapat mengukur panjang benda di sekitarmu. Nah, sekarang kita coba perhatikan gambar ini. Pilihlah benda yang dapat diukur dengan penggaris. Setelah itu, dengan mengamati gambar ini, berilah tanda centang ya pada gambar yang dapat diukur dengan penggaris. Benda-benda yang dapat diukur dengan penggaris adalah benda-benda yang ukurannya kecil.
Tetapi kalau benda yang ukurannya besar, kita tidak bisa menggunakan dengan alat ukuran penggaris. Kita akan menggunakan alat ukur meteran seperti lemari, kulkas, tangga, meja pingpong, dan lain-lain itu diukur dengan meteran. Tetapi kalau bendanya kecil seperti tempat tisu, bingkai foto, kemudian buku, kotak pensil, dan seterusnya itu bisa diukur dengan menggunakan penggaris. Baiklah, sekarang kita akan melihat ada sebuah lagu yang cukup terkenal dengan judul Pelangi-Pelangi dengan birama 2/4. Masih ingat kalian apa artinya birama 2/4? Ya, dalam satu birama terdapat 2 ketuk. Ya, jadi birama 2/4 artinya dalam satu birama terdapat 2 ketuk. Nah, sekarang kita coba perhatikan, nanti ada tekanan kuat dan tekanan lemah dalam nada lagu ini. Baik, sebelum kita nyanyikan, lagu ini sangat terkenal dan kalian mungkin bisa menyanyikannya. Tapi perhatikan ketukannya ya, ketukannya harus benar. Baik, kita mulai dulu dengan nadanya. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Sol, mi, 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 re, do, si, do, re, sol, fa, 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 mi, re, do, re, mi, sol, 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 mi, fa, mi, do, re, sol, do, mi, re, fa, mi, re, do. Ya, jadi ketukannya harus pas, jangan ditambah atau dikurangi ketukannya ya. Nah, kita coba nyanyikan dengan syairnya. Mari kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Ya, cukup bagus lagunya ya. Nah, dari kata-kata tadi ada kata pelangi. Kalian pasti pernah melihat pelangi ya, cukup indah sekali. Nah, perhatikan, pelangi itu muncul pada saat hujan gerimis, pada saat sebelum turun hujan atau sesudah turun hujan gerimis. Ya, biasanya muncul pelangi. Jadi tidak setiap hujan itu muncul pelangi. Nah, ada berapa warna pelangi? Coba kalian lihat dari kata-kata tadi. Nah, pelangi memiliki 7 warna. Ya, kalau kita lihat di langit sangat indah sekali. Kita pantas bersyukur kepada Tuhan ya dengan menciptakan keindahan alam berupa pelangi ya. Nah, sekarang kita coba perhatikan di sini ya, adalah kata-kata pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Memang sangat indah ya kalau kita perhatikan, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, kalau di dalam lagu tadi, warna yang disebutkan hanya 3, merah, kuning, hijau. Ya, ada 3, merah, kuning, dan hijau. Tapi warna pelangi, kalian harus ingat ya, ada 7. Nah, nanti kalian bisa belajar, kalian bisa lihat apa ke-7 warna pada pelangi tadi ya. Nah, kalau menyanyi juga kita usahakan ada tekanan yang dinyanyikan kuat, tapi tidak dengan berteriak ya. Menyanyi tidak dengan berteriak untuk menunjukkan kuatnya lagu. Nah, baiklah, semoga kalian bisa berlatih di rumah sendiri. Dari pembelajaran kita hari ini,
kita diajak untuk membiasakan mengatakan maaf kalau kita sudah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain atau sesuatu yang sudah membuat orang lain menjadi kecewa ya. Nah, jangan lupa kita mengucapkan kata maaf itu harus dengan hati yang tulus dan dengan santun. Jangan hanya mengatakan maaf di bibir saja, tapi sambil cengengesan. Nah, itu tidak ada gunanya. Tapi kita mengucapkan kata maaf tulus dari dalam hati kita dan harus dengan kata santun. Nah, kalian coba belajar dan biasakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu kita juga diajak untuk tadi mengukur benda-benda dengan menggunakan penggaris. Ya, ukurlah dengan tepat, dengan teliti. Jangan lupa ya memulai mengukur itu dari angka 0. Nah, setelah itu kita diajak tadi untuk menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi. Bagus sekali lagu anak-anak ini ya. Siapa penciptanya? Ya, Ate Mahmud. Nah, kalian nanti bisa menyanyikannya di rumah sambil bermain-main atau sambil belajar, kalian bisa menyanyikan lagu ini. Baiklah, cukup menarik pembelajaran kita hari ini ya. Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa jagalah selalu kesehatan dengan rajin mencuci tangan. Jangan lupa juga menggunakan masker ya. Jangan kita lupa dengan masker, karena kalau kita tidak menggunakan masker, kasihan teman-teman kita atau orang yang ada di sekitar kita yang dekat dengan kita ya. Kita sudah menularkan virus. Jadi kalau kita keluar rumah bicara dengan orang lain, gunakan masker ya. Baiklah, di Cerasa pembelajaran kita sampai di sini. Sampai jumpa. Bye.